Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Sapitri, NPM saya 19110024. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hakikat asesmen dalam bimbingan konseling, kedudukan asesmen dalam bimbingan konseling, waktu dan efek bimbingan dan konseling. Asesmen adalah salah satu cara untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada peserta didik. Adapun asesmen pada konteks bimbingan dan konseling menurut Ratna Biastuti 2010 adalah mengukur suatu proses konseling harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling itu dilakukan atau dilaksanakan. Adapun pengertian asesmen menurut Gantina Komalasari, Eka Wahyuni, dan Karsi yaitu sebagai proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan di lingkungannya. Asesmen dilakukan untuk lebih mengetahui lebih dalam dinamika dan faktor penentu yang mendasari munculnya suatu permasalahan. Menurut Hatchkey dan Cornier dalam buku Landasan Bimbingan dan Konseling Indonesia, karangan Lahmudin Lubis, terdapat 12 tujuan asesmen, yaitu yang pertama, melancarkan proses pengumpulan informasi, yang kedua, memungkinkan konselor membuat diagnosis yang akurat, yang ketiga, mengembangkan rencana yang tidak efektif, yang keempat, menentukan tempat atau tindaknya konseling menjalani rencana tertentu, yang kelima, menyederhanakan pencapaian sasaran dan pengukuran kemajuan. Yang keenam, meningkatkan wawasan insik mengenai diri konseling. Yang ketujuh, ada mampu menilai lingkungan. Yang kedelapan, meningkatkan proses konseling dan diskusi yang lebih terfokus. Yang kesembilan, mengidentifikasi kemungkinan peristiwa tersebut akan terjadi. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jita Saptarina, NPM 19110031. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Elsa tentang 10 meningkatkan minat, kemampuan, dan dimensi kepribadian. Yang 11 menghasilkan pilihan-pilihan. 12 memfasilitasi perencanaan dan pembuatan keputusan. Yaitu Johan dan Jos menjelaskan beberapa fungsi asesmen diantaranya adalah untuk menstimulasi klien maupun konselor mengenai isu permasalahan. Yang kedua, menjelaskan masalah yang senyata. Yang ketiga, memberi alternatif solusi untuk masalah. 4, menyediakan metode untuk membandingkan alternatif sehingga dapat diambil keputusan. 5, meningkatkan evaluasi efektivitas konseling. Dengan adanya asesmen, guru dapat dengan mudah atau bahkan mendiagnosis keadaan dialami peserta didik, sehingga guru BK dapat menentukan tindakan yang tepat untuk menghadapi permasalahan peserta. Jika kedua kemampuan tersebut didesain dengan pendekatan client traits atau bottom up akan mengarahkan kepada inovasi, maka asesmen tidak hanya berorientasi pada hasil atau produk akhir, justru proses akan benar bisa memenuhi kriteria objektivitas dan keadilan, sehingga keputusan yang akan diambil oleh klien dapat benar sesuai dengan kemampuan diri klien itu sendiri. Asesmen dalam bimbingan konseling adalah asesmen yang berbasis individu dan berkelanjutan. Semua indikator bukan diukur dengan pengambilan keputusan pada akhir konseling. Dalam melaksanakan keputusan setelah konseling serta melihat keadilan masalah yang dihadapi klien dalam proses konseling maupun kendala dalam melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Menurut Hood dan Johnson tahun 1993 menjelaskan fungsi asesmen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari fungsi asesmen. Yang pertama itu ada menstimulasikan klien maupun konselor. Yang kedua ada menjelaskan masalah yang senyata-nyatanya, kayak contoh saya datang ke konselor, saya sebagai klien datang ke konselor untuk minta dikonseling. Saya menceritakan apa yang telah terjadi dalam kehidupan saya, permasalahan apa yang terjadi kepada saya jelaskan secara nyata, secara rinci, dan secara detail kepada konselor tersebut agar memiliki titik terang untuk mencari solusi dari apa yang telah saya permasalahkan dalam kehidupan saya.
Terus yang ketiga, memberi alternatif solusi untuk masalah. Jadi fungsi asesmen ini juga termasuk dalam memberi alternatifnya, seperti kayak ngasih tahu ini loh yang terbaik, solusi yang terbaik. Salah satu solusi pertama untuk suatu masalah tersebut. Terus yang keempat ada menyediakan metode untuk memperbandingkan alternatif. Yang kelima, memungkinkan evaluasi efektivitas konseling. Selain itu, asesmen juga diperlukan untuk memperoleh informasi. Asesmen memiliki hubungan yang signifikan dengan perencanaan model-model pendekatan konseling. Jika kedua komponen tersebut didesain dengan pendekatan client atau bottom up. Asesmen dalam kerangka kerja BK memiliki kedudukan strategis karena memiliki potensi sebagai unsur dalam perancangan program BK yang sesuai dengan kebutuhannya. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Mari Dharma, NPM 19110035. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Hood dan Johnson 1993 menjelaskan ruang lingkup dalam asesmen. Dalam bimbingan dan konseling ada 5, yaitu 1. Sistem asesmen, yaitu asesmen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai status dari suatu sistem, yang membedakan antara apa ini dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan kebutuhan dan hasil konseling, serta tujuan yang sudah dituliskan, ditetapkan, atau diharapkan dalam konseling. 2. Program planning, yaitu perencanaan program untuk memperoleh informasi-informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dan bentuk untuk menyelesaikan bagian-bagian program yang efektif dalam pertemuan antara konselor dengan klien. Untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan khusus pada tahap pertama, disinilah muncul fungsi evaluator dalam asesmen, yang memberikan informasi-informasi nyata yang potensial. Hal ini kemudian membuat asesmen menjadi efektif, yang dapat membuat kalian mampu membedakan latihan yang dilakukan dalam saat konseling dan penerapan di kehidupan nyata, di mana kalian harus membuat suatu keputusan atau memilih alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalahnya. 3. Program implementation, yaitu bagaimana asesmen dilakukan untuk menilai pelaksanaan program dengan memberikan informasi-informasi nyata yang menjadikan program-program tersebut dapat dinilai apakah sesuai dengan pedoman. 4. Program improvement, di mana asesmen dapat digunakan dalam kepribadian program, yaitu yang berkenan dengan A. Evaluasi terhadap informasi-informasi yang nyata, B. Tujuan yang akan dicapai dalam program, C. Program yang berhasil, dan D. Informasi-informasi yang mempengaruhi proses pelaksanaan program-program yang lain. 5. Program certification, yang merupakan akhir kegiatan. Menurut Center of the Study of Evaluation, program sertifikasi adalah suatu evaluasi sumatif. Hal ini memberikan makna bahwa pada akhir kegiatan akan dilakukan evaluasi akhir sebagai dasar untuk memberikan sertifikasi pada klien. Dalam hal ini, evaluasi berfungsi memberi informasi mengenai hasil evaluasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pipin Yuliasari dengan nomor NPM 19 11 00 12. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mada Dharma yang pertama, yaitu perencanaan. Aspek yang harus ada dalam perencanaan asesmen adalah poin yang pertama, yaitu memilih fokus asesmen pada aspek tertentu diri dari klien. Salah satu penentu keberhasilan konseling adalah kemauan dan kemampuan klien itu sendiri. Dalam konseling, keputusan akhir untuk pemecahan masalah yang dihadapi pada diri klien. Poin yang kedua yaitu memilih instrumen yang akan digunakan. Untuk menentukan instrumen sangat tergantung pada aspek apa yang akan diasesmen. Misalnya, Anda akan melihat kerjasama klien dalam konseling, maka instrumen dapat menggunakan checklist, tetapi apabila Anda memfokuskan asesmen tentang kemampuan klien dalam memecahkan masalah, Anda akan dapat mempergunakan tes psikologis. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih instrumen dalam asesmen, yaitu yang pertama, kemampuan guru BK atau bimbingan konseling. Yang kedua, ketersediaan instrumen. Yang ketiga, dana yang tersedia. Poin ketiga yaitu penetapan waktu. Perencanaan waktu yang dimaksud adalah kapan asesmen dilakukan. Penetapan waktu ini sangat berat berhubungan dengan persiapan pelaksanaan asesmen, apalagi jika pelaksanaan asesmen tersebut bukan guru BK itu sendiri. Misalnya karena instrumen yang digunakan untuk asesmen adalah tes psikologis, tes intelijensi, inventori kepribadian, tes minat jabatan, dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggraini, NPM 19 11 00 53. Saya ini akan melanjutkan hasil presentasi, yaitu berhasil suatu asesmen, misalnya mempersiapkan instrumen tepat dan peralatan lain yang diperlukan dalam melaksanakan asesmen. Apabila jika pelaksanaan asesmen tersebut bukan guru BK itu sendiri, misalnya karena instrumen yang digunakan untuk asesmen adalah tes psikologis, tes inteleksi, inventori kepribadian, tes minat jabatan, dan sebagainya. Dalam hal ini, apabila guru BK tidak memiliki kewenangan, maka guru BK dapat meminta bantuan orang yang memiliki kewenangan, misalnya psikolog atau orang yang telah memiliki sertifikat yang memberikan kewenangan untuk mengadministrasikan tes tersebut. Fasilitas dan rehabilitas. Apabila instrumen yang kita gunakan adalah buatan sendiri atau dikembangkan sendiri, maka instrumen itu perlu diuji fasilitas dan rehabilitasnya. Karena fasilitas dan rehabilitas merupakan suatu syarat mutlak suatu instrumen asesmen. Namun, apabila kita menggunakan instrumen yang sudah terstandar, Anda tidak perlu mencari fasilitas dan rehabilitas karena instrumen tersebut sudah jelas memenuhi persyaratan sebagai satu instrumen. Pelaksanaan. Setelah perencanaan asesmen selesai, selanjutnya adalah bagaimana melaksanakan rancangan yang telah dibuat tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan asesmen adalah pelaksanaannya harus sesuai dengan manual masing-masing instrumen. Manual suatu instrumen biasanya memuat cara mengerjakan, waktu yang digunakan untuk mengerjakan asesmen, kunci jawaban, cara analisis prestasi. Analisis data.
Langkah selanjutnya adalah analisis data, yaitu melakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui instrumen yang digunakan untuk mengambil data. Analisis dilakukan dengan mengikuti petunjuk yang ada dalam manual masing-masing instrumen. Metode analisis data dalam asesmen konseling sangat tergantung data yang diperoleh. Misal, data yang diperoleh berbentuk kualitatif atau data kuantitatif. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NPM 19110015. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari saudara-saudara atau kawan-kawan saya. Tindak lanjut. Tindak lanjut adalah menindaklanjut hasil asesmen yang menggunakan hasil asesmen dalam konseling. Beberapa kegiatan tindak lanjut antaranya adalah apa? Konselor perlu melakukan konseling yang memfokuskan pada aspek yang berbeda lainnya. Apakah klien perlu mendapatkan treatment tertentu, atau bahkan bisa jadi konselor perlu mendapatkan tujuan kepada pihak ketiga. Rujukan diperlukan jika guru pembimbing atau konselor tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai kemampuan untuk menangani masalah yang dihadapi klien. Misalnya jika klien sudah mengalami gangguan psikolotik, maka klien perlu dirujuk ke psikiater. Jika klien mengalami gangguan dislesi, maka perlu dirujuk ke terapis khusus yang menangani gangguan tersebut. Untuk konseling yang berbasis individu, maka langkah-langkah khusus untuk perlu dilakukan, yaitu dengan cara menentukan fokus yang akan dinilai. Misalnya cara klien dalam merespon ide-ide pemecahan masalah, terus pengambilan keputusan, terus itu dan lain-lain sebagainya lah. Terus menentukan teknik untuk penilaian, misalnya dengan observasi, konferensi kasus, atau wawancara. Menggunakan teknik penilaian yang telah ditentukan, melakukan analisis data dan yang diperoleh dan dibicarakan hasilnya dengan klien data dengan cermat, dengan melaporkan data yang telah diolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saskia Nabila dengan NPM 19110041 akan membacakan presentasi selanjutnya. Jadi dalam proses konseling, secara umum asesmen digunakan sebagai kuantifikasi terhadap konstruk seperti emosi, minat karir, faktor kepribadian, kemampuan dan perilaku manusia. Melalui pengukuran inilah nantinya dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi klien, sekaligus dengan treatment yang paling sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Asesmen dalam kerangka kerja bimbingan konseling memiliki kedudukan strategis karena memiliki potensi sebagai dasar dalam perencanaan program bimbingan dan konseling. Sesuai dengan kebutuhan, di mana kesesuaian program dan gambaran kondisi peserta didik, lingkungannya dapat mendorong pencapaian tujuan pelayanan bimbingan dan konseling. Lalu ada waktu dan efek asesmen. Asesmen yang berbentuk performance assessment membutuhkan waktu yang lebih banyak, baik dalam proses perencanaan, pengadministrasian pada peserta didik, dan penilaian. Hal ini dapat mengurangi waktu bagi pendidik untuk melakukan pengajaran. Menurut Hackney and Cornier 2001, efek dari asesmen bisa positif dan bisa negatif. Dari efek asesmen dari sisi positifnya, yaitu melakukan proses asesmen bisa menyebabkan seseorang klien merasa dipilih, merasa dipahami, diperhatikan, dianggap, dan si klien bisa menjadi lega, mempunyai harapan dan termotivasi untuk melakukan perubahan yang ditargetkan.
Sedangkan efek negatif atau sisi negatif dari asesmen yaitu setelah melakukan asesmen, seorang klien bisa jadi justru merasa cemas karena merasa diinterogasi dalam proses penggalian informasi. Dalam hatinya, rawan dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah konselor memang orang yang bisa dipercaya? Merasa cemas dengan hasil pertanyaan konselor, dengan hasil penilaian konselor. Apakah dia akan dianggap bodoh? Apakah si klien ini ada sesuatu yang memang benar-benar salah dalam dirinya? Apakah si klien masih memungkinkan untuk diselesaikan, dan lain-lain. Untuk menghindari kecemasan pada asesmen ini, seorang konselor haruslah mempunyai keterampilan bertanya yang baik dalam proses menggali informasi. Dan kesimpulan dari presentasi kali ini adalah dari paparan atau penjelasan tadi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sesuai dengan makalah asesmen dalam bimbingan konseling, penulis menyimpulkan bahwa asesmen dalam bimbingan konseling sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konseling, keputusan akhir untuk pemecahan masalah yang dihadapi ada pada diri klien tersebut. Konselor atau guru BK bukan pemberi nasihat, bukan pengambil keputusan mengenai apa yang harus dilakukan klien dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Karena itu, untuk keberhasilan konseling, klien dapat bekerja sama dengan guru BK atau konselor, dan dengan bantuan guru BK, maka klien diharapkan mampu memunculkan ide-ide pemecahan masalah, dan klien memiliki keberanian serta kemampuan untuk mengambil keputusan, mampu memahami diri sendiri, dan mampu menerima dirinya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka konselor menentukan akan melakukan asesmen dengan memfokuskan pada salah satu aspek dalam diri klien saja. Terima kasih, itu presentasi dari saya.